Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Kristiani, berdasarkan tahun gerejawi, di mana tanggal 21 Mei 2020 yang lalu, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 31 Mei 2020, kita juga akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dalam nats renungan dari Yesaya 32 ayat 15 mengemukakan betapa menyukakan ketika tiba saatnya Roh dari Tuhan tercurahkan atas umatnya. Keadaan yang semula kelam, mendukakan, dan menakutkan kini menjadi kebahagiaan dan kesenangan yang tiada tara. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema transformasi dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini seolah merupakan garis pemisah antara keadaan penuh kekelaman, mengerikan atau menakutkan dengan keadaan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Di mana sebelum nats renungan ini diuraikan kisah buruk yang menimpa umat Allah bangsa Yehuda. Melalui Nabi Yesaya, Allah memperingatkan bangsa Yehuda yang sedang menuju kehancuran, di mana ladang tidak menghasilkan sebab telah ditumbuhi oleh semak duri dan putri malu. Pohon anggur tidak berbuah lagi seperti sedia kala, sebab sudah habis binasa, dan kota-kota akan menjadi sepi. Bukit dan menara akan diratakan dengan tanah dan menjadi kawasan binatang buas. Bandingkan Yesaya 32 ayat 9 sampai 14. Keadaan menyedihkan seperti itu akan menimpa umat Allah sebagai akibat dari dosa dan kejahatan mereka di hadapan Allah. Sehingga atas keadaan demikian, Yehuda diajak meratap akan nasibnya, seraya bertobat dan berbalik kepada Allah. Dalam nats renungan ini disingkapkan bahwa keadaan buruk yang menimpa umat Allah seperti diuraikan sebelumnya akan berlangsung hingga waktu dicurahkan kepada umat itu roh dari atas atau roh dari Allah. Selang waktu sebelum tercurahnya roh dari Allah merupakan ruang dan waktu bagi umat Allah tersebut untuk menyadari dan insaf diri di hadapan Allah. Dan dengan demikian kiranya melakukan pertobatan di hadapan Allah, menjauhi segala dosa dan kejahatan mereka, dan beralih menjadi pribadi yang menyenangkan Allah, hidup seturut dengan kehendaknya, dan mencintai segala kebajikan. Dan bahwa dengan dan sejak roh dari Allah itu dicurahkan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Keadaan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan sebagai gambaran akan adanya hasil kebun dan pohon anggur yang akan berbuah lagi seperti sedia kala. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan sebagai gambaran adanya tanaman yang sangat lebah dan sangat subur. Demikian juga di ayat selanjutnya diuraikan sejumlah janji-janji sukacita dan kebahagiaan yang seolah merupakan kebalikan dari keadaan yang sebelumnya. Bandingkan Yesaya 32 ayat 16 sampai ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita singgung dari atas, bahwa berdasarkan tahun gerejawi, maka beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 31 Mei 2020 yang akan datang, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sesungguhnya hidup kekristenan kita tidak dalam arti mengikuti urutan tahun gerejawi. Namun, melalui momen-momen peringatan tahun gerejawi akan menjadi ingatan bagi setiap kita tentang hidup kekristenan kita di hadapan Allah. Sehingga menjelang peringatan hari turunnya Roh Kudus kali ini juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri menyambut anugerah Allah
yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tentu menerima Roh Kudus tidak baru ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus beberapa hari ke depan, melainkan sejak kita menjadi orang percaya kepada Yesus, maka sejak itu juga Roh-Nya Roh Kudus telah berdiam di dalam hati setiap kita. Sehingga setiap kita umatnya diajak untuk datang meratap dan berseru kepada Tuhan agar Roh Kudus yang dicurahkan senantiasa menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kemudian pemulihan yang sesungguhnya itu akan menjadi bagian kita. Dengan berkaryanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka akan mendatangkan transformasi atau perubahan besar yang jauh lebih indah, menyenangkan dan membahagiakan. Roh dari Tuhan yang penuh rahmat yang akan datang ke dalam hati setiap orang yang percaya, yang berdiam di dalam hati orang percaya, akan mendatangkan kemakmuran, kesuburan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan di tanah dan di negeri yang seolah gersang sekalipun akan dijadikan sebagai tanah yang subur, tanaman yang lebat, dan taman yang penuh dengan sukacita. Roh Kudus akan mengubah derita menjadi kebahagiaan, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan kekayaan, mengubah kesakitan menjadi kesembuhan, dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Jika Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, maka hidup kita akan terasa ringan, penuh dengan kesenangan sukacita, penuh dengan tawa dan kebahagiaan, serta diselumuti dengan damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak sembarangan mencurahkan Roh-Nya hanya kepada pribadi-pribadi yang telah bertobat di hadapan Allah, sehingga mampu mendatangkan kemuliaannya di dunia ini. Karena itu, marilah setiap kita senantiasa selalu mempersiapkan diri menyambut transformasi dari Allah melalui pencurahan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yesaya 32 ayat 15. Selamat menyambut transformasi dari Allah, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.